Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki bulan Rabiul Tsani. Setelah kemarin melewati Rabiul Awal, di mana kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan ini Rabiul Tsani pun ada satu momen di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz itu wafat. Berarti di bulan ini banyak sekali para muhibbin itu mengadakan haul. Nah, akan kita bahas di sini. Jadi tujuan dan maksudnya supaya kita semua diakui murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana Tuan Syekh adalah berpangkat Qutbul Rizal, Qutbul Aqtab atau Sultanul Aulia, rajanya seluruh para wali. Akan kita bahas. Tujuannya adalah bagi setiap muslim, hadirin, pemburu keutamaan dan kebaikan, mencari berkah dan anugerah, serta tujuannya untuk wastijabatu doa, diijabah doa, wa nuzulir rahmah, dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu fi hadratil auliya fi majlisihim wa jam'ihim, yaitu kita hadir di majlis para wali, baik ahyaan, baik yang masih hidup, wa amwatan, ataupun yang sudah wafat melalui ziarah. Dan ini menjadi turunnya rahmat Allah itu ketika kita hadir di majlis para aulia, ziarah kepada orang yang sudah wafat yang berpangkat waliullah. Nanti di akhir ada wanasri manaqibihim, ketika dibacakan manaqibnya, pembacaan hidup ketika hidup para wali, maka di situ nuzuli rahmah wastijabatu doa, turunnya rahmat dan ijabahnya doa. Nah, tujuannya itu kita di sini berharap turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang masalah dasar hukum tentang adanya Sultanul Aulia. Sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang hamba untuk dijadikan sultan aulia pada zamannya, atau disebut dengan Gausul Zaman. Ini kan menjadi seseorang yang menjadi pengganti Nabi. Gak mungkin ada Nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah memilih setiap zaman pasti ada Gausul Zaman atau kutub wali. Nah, kutub wali setiap tahun itu ketika ia wafat, maka akan ada satu pengganti. Jadi seluruh dunia Gausul Zaman, kutub wali itu hanya satu. Beda dengan wali abdal, wali autad, wali rizal al-ghaib dan lain sebagainya. Kita bicara ini aja. Jika seorang gaus atau sultanul aulia meninggal dunia, maka diganti dengan yang lain. Begitulah hingga mendekati hari kiamat. Satu
dunia itu hanya satu orang. Nah, nanti sifatnya ada yang memang terbuka, ada yang tertutup, itu kehendak Allah. Nah, ini kita belajar biar paham masalah tentang wali supaya kita cinta kepada para wali. Arti gaus bahasanya itu adalah, menurut bahasa adalah pertolongan. Gaus itu pertolongan, yaitu kedudukannya salah seorang waliullah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpinnya para wali. Jadi gaus itu adalah pertolongan, yang artinya kedudukan seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi waliullah dan diangkat kedudukannya menjadi pemimpinnya seluruh para wali, disebut gausus zaman, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Istilah gaus itu bahasanya berbentuk isim masdar, yang bermakna isim fa'il. Berarti isim fa'il adalah perbuatan, berarti penolong. Maka di sini kedudukan gaus adalah pemimpinnya para waliullah. Jadi satu dunia hanya satu orang. Gaus adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultanul Aulia adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakinkan itu. Summa arosnal kitab alladzina astafaina min ibadina, surat Al-Fatir. Itu nas Al-Qur'annya. Summa arosnal kitab alladzina astafaina min ibadina, Al-Fatir 34. Kemudian kami wariskan kitab-kitab ini, Al-Qur'anul Karim, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, termasuk di dalamnya adalah Gausul Zaman. Adanya Sultanul Aulia, para hadirin, di setiap zaman. Dalam kitab Jami'atu Karamatul Aulia disebutkan al-aqtabul mustatola'u alaihim fima bainal qaumi la yakunu minhum bin zamani illa wahidun wa huwa al-gaus. Al-aqtab menurut ilmu tasawuf yang berlaku di kalangan mereka adalah para wali. Dalam setiap zaman hanya satu, yaitu gaus, al-gaus. Jadi pemimpin seluruh wali dalam setiap zaman itu hanya satu. Satu dunia, satu orang. Gak mungkin ada dua. Nah, itu menurut versi kitab Karamatul Aulia. Nah, di sini disebutkan idza matal kutbul gaus in faradallahu bitil kal khalwatil liqat bi ahor. Di mana-mana seorang wali kutub atau Sultanul Aulia itu meninggal, in faradallahu bitil kal khalwatil liqat bil ahor, maka Allah mengangkat kutub lain untuk mengisi kekosongan yang lainnya. Ini sampai hari kiamat seperti itu. Nah, dalam menjalankan tugasnya sendiri, itu tugasnya mempunyai kebijaksanaan yang memang tidak selalu sama. Satu, ada yang memproklamirkan diri bahwa saya adalah waliullah, kutbur robani, saya adalah kutub seorang wali, kutubnya seluruh para wali, rajanya seluruh wali. Ada yang memproklamirkan diri. Itu termasuk kehendak Allah. Seperti yang memproklamirkan diri itu diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan Asyadili. Ada juga Gausul Zaman itu yang memang merahasiakan diri, gak mau ketahuan oleh orang, Nah, seperti Syekh Abdul Salam bin Musayyi dan lain-lain. Nah, itu kan tidak memproklamirkan diri, artinya gak terang-terangan. Ada yang seperti itu. Jadi ada dua karakter. Nah, kedua karakter ini masing-masing itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan kita bacakan beberapa kisah tentang Tuan Syekh, ya, yang dikutip dari kitab Jawahirul Ma'ani. Di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bulan ini diperingati haulnya, di mana beliau adalah Qutbur Robani, seorang kutub, wali kutub di zamannya. Ini lahir atas nama Said Abu Muhammad Abdul Qadir, dilahirkan di Naif, Zailan. Zailan itu nama sebuah kota. Jadi terkenallah Abdul Qadir Jailani. Nah, Jailani itu adalah kota Zailan itu. Nah, di Irak pada bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Nah, ayahnya bernama Abu Sholih. Nah, Abu Sholih ini
bapak daripada Tuan Syekh itu keturunan daripada Sayyidina Hasan, sedangkan dari jalur ibu yaitu Siti Fatimah keturunan daripada Sayyidina Husain. Jadi Syekh Abdul Qadir ini adalah Hasan wa Husain, keturunan bapak dan ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan, sudah Allah perlihatkan karomah, Pak. Sudah perlihatkan Allah karomah. Ketika berlahir di bulan Ramadan, begitu lahir, Tuan Syekh Abdul Qadir gak mau menyusu. Begitu datang maghrib baru mau menyusu. Nah ini hebat, seorang bayi yang baru dilahirkan seperti itu karomahnya. Maka di tahun itu menjadi pijakan masyarakat, ketika Syekh Abdul Qadir masih bayi, ketika gak mau menyusu berarti waktunya puasa, ketika mau menyusu berarti sudah waktunya maghrib. Di tahun berikutnya ketika Tuan Syekh masih kecil gak mau menyusu berarti ini sudah tanggal 1 Ramadan. Ya Allah, biar karim karomahnya. Nah sebelum lahir pun di alam ruh, ketika kanjeng Nabi sallallahu wassalam, ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, Pak, dimi'rajkan oleh Allah, kan naik buraq. Ini Syekh Abdul Qadir masih di alam ruh, jauh kurunnya dengan kanjeng Nabi. Begitu mau naik buraq minta permintaan kepada kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini ketika Nabi akan mi'raj. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, sebelum aku memberangkatkanmu mi'raj ke Sidratil Muntaha, aku punya satu permintaan ya Rasul. Apa permintaanmu itu? Ya buraq, kata kanjeng Nabi. Ya Rasul, ketika nanti engkau akan masuk surga, maka janganlah engkau menaiki kendaraan lain selain aku. Permintaannya itu. Kata kanjeng Nabi, ya buraq, nanti ketika aku dibangunkan dari ba'as menuju surga, aku akan menaiki engkau menjadi kendaraanku nanti. Nah buraq bahagia, Pak. Terus kata buraq, ya Rasul, satu lagi permintaanku, sebelum aku berangkat menuju Sidratil Muntaha, apalagi buraq? Kata buraq, ya Rasul, tolong pundakku engkau pegang. Pundak buraq dipegang. Tujuannya apa? Supaya nanti telapak tanganmu itu menjadi saksi di hari kiamat. Hebat buraq. Akhirnya pundaknya dipegang oleh kanjeng Nabi supaya menjadi saksi nanti di hari kiamat dipegang. Nah dipegang, saking bahagianya ini buraq, gak bisa diam, Pak. Terus naik ke atas sampai tinggi. Ketika kanjeng Nabi akan naik, otomatis kanjeng Nabi kan gak sampai, harus memakai tangga. Nah harus memakai tangga karena akan menaiki buraq. Nah tangganya ini waktu itu belum ada esteger. Akhirnya kanjeng Nabi tengok kiri kanan gak ada. Ujug-ujug tiba-tiba ruh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menghampiri ruhnya, Pak. Kata ruh Tuan Syekh Abdul Qadir kepada kanjeng Nabi, ya Rasul, aku rela pundakku diinjak oleh telapak kaki baginda untuk menaiki buraq. Nah pundak Tuan Syekh masih di alam ruh itu jongkok untuk naik ke atas buraq, jadi menjadi pijakan pundaknya. Nah naiklah melalui pundak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani naik. Kata kanjeng Nabi, wahai Abdul Qadir, dua telapak kakiku menaiki pundakmu. Wahai Abdul Qadir, maka telapak kakimu nanti yang akan menaiki pundak seluruh para wali. Allahu Karim. Hebat. Di alam ruh kanjeng Nabi sudah berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa dua telapak kakiku ini menaiki pundakmu untuk menaiki buraq. Maka telapak kakimu nanti wahai Abdul Qadir yang akan menaiki pundak seluruh para wali. Hebat. Padahal Syekh Abdul Qadirnya masih di alam ruh. Nah, makanya ketika nanti
Syekh Abdul Qadir lahir adalah di pundaknya bekas telapak kaki Kanjeng Nabi. Begitu lahir. Oh, benar. Ada pundak ketika Nabi akan mi'raj, ini di alam ruh. Hebat, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih orang. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani wafat pada malam Senin tanggal 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau sama dengan 1166 Masehi dengan usia 91 tahun, wafat di Baghdad. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, para hadirin. Bicara tentang karomah, ini banyak sekali manqobah yang diceritakan. Di antara karomahnya, Tuan Syekh itu diberikan satu buku. Nah, di sini disebutkan diberikan satu buku yang mana buku tersebut lebarnya itu sepenglihatan mata. Lebarnya sepenglihatan mata. Di situ diberikan kekuasaan oleh Allah, keluasan oleh Allah untuk menulis para murid dan para sahabatnya. Tuan Syekh diberikan buku untuk menulis sahabat dan para muridnya. Barang siapa yang masuk dalam tulisan buku tersebut maka bebas dari api neraka. Wih, hebat. Dan barang siapa yang masuk ke dalam buku tersebut ditulis namanya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pernyataan Tuan Syekh. Barang siapa yang masuk dalam bukuku, aku tulis nama-namanya satu persatu, maka satu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dua dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dalam buku tersebut. Tuh. Siapakah yang ada dalam buku tersebut? Nah, nanti kan di akhirat kan, sebelum Syekh Abdul Qadir masuk surga, itu mencari para murid. Mencari para murid. Mana murid-muridku? Kalau memang muridku ada di neraka, diselamatkan. Kalau memang ada dalam buku tersebut. Jadi Tuan Syekh gak mau masuk ke surga sebelum para muridnya pun ikut masuk. Nah, ini hebat. Ini luar biasa. Makanya rugi kalau kita gak mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya sering diadakan manakib. Nah, ini tujuannya supaya diakui muridnya. Lah, kita kan gak sejaman dengan Syekh Abdul Qadir. Minimal kita menjadi muhibbin. Kalau jadi murid kan guru murid harus bertatapan muka nih, disebut guru dan murid. Tapi kita beda zaman, maka ada satu lagi yang disebut muhibbin, orang yang cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk adalah orang-orang yang akan ada di dalam buku itu adalah muhibbin, orang-orang yang cinta kepada aku. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Di antara karomahnya para hadirin, ada datang seorang wanita datang ke Tuan Syekh. Ya Abdul Qadir, aku bermimpi semalam ayahku disiksa di dalam neraka. Lalu kata Tuan Syekh, siksaannya, ya Tuan Syekh, siksaannya berat, digodok, dibalikan, hancur, kembali lagi disiksa terus. Aku nggak tahu apa kesalahan dosa bapakku. Akhirnya kata Tuan Syekh, tujuanmu apa kesini? Aku pengen dengan karomahmu, wahai waliullah, apakah bisa bapakku selamat dari api neraka? Dah, kata Tuan Syekh gini, wahai perempuan, dulu ingatkah bapakmu ketika masih hidup pernah gak datang ke tempatku sekedar untuk mengaji atau untuk silaturahmi atau untuk makan bareng? Gak pernah. Wah. Yang kedua, pernahkah dulu bapakmu ketika hidup mengenali aku? Wah, enggak kenal. Wah, repot urusan. Pantesan masuk neraka. Lalu yang ketiga, pernahkah dulu bapakmu ketika hidup di dunia lewat aja di majelisku, lewat di majelisku? Nah, diingat-ingat sama anaknya, kayaknya pernah ini. Tapi itu pun bukan untuk ngaji. Lewat ke majelis ini bukan untuk ngaji, tapi untuk mengejar unta yang hilang. Mengejar unta. Nah, kata Tuan Syekh, gak masalah. Yang penting lewat ke sini walaupun mengejar unta, aku beri syafaat. Udah pergi.
pulang. Malamnya mimpi lagi, ternyata si bapaknya sudah diangkat oleh Allah dari api neraka. Kenapa? Lewat di majelis Tuan Syekh. Itu pun gak ngaji untuk mengejar unta. Allahu karim, apalagi kita yang benar-benar cinta. Nah ini luar biasa, luar biasa. Tuan Syekh kan di awal mondok itu kan di Zailan menuju ke Baghdad. Itu pesan ibunya, usia masih remaja. Wahai Abdul Qadir, ibu punya satu amanat. Ini Siti Aminah yang ngomong. Ketika nanti engkau ngomong, itu usahakan seberat apapun jangan pernah ngebohong. Nah berangkatlah Tuan Syekh, diberi 40 dinar. Nah, dimasukkan baju oleh ibunya, itu duitnya itu di bawah ketiak, dijahit. Dalam rombongan kafilah menuju Baghdad, di tengah perjalanan ini rombongan dibegal, Pak. Dibegal. Begitu dibegal, habis semuanya. Tinggal Tuan Syekh kecil. Wahai anak kecil, membawa berapa engkau duit? Saya membawa 40 dinar. Lah, begal nggak percaya. Masa seorang anak kecil bawa 40 dinar? Nggak mungkin. Kata begal, ditinggalin. Terus yang perampok kedua ditanya sama seperti itu. Akhirnya dibawalah ke pemimpin perampok. Wahai raja, ini anak kecil membawa 40 dinar. Benar apa enggak sih? Dicek, ternyata benar, membawa 40 dinar. Ditanyalah, wahai anak kecil, siapa namamu? Abdul Qadir. Kamu mau kemana? Aku mau pesantren ke Baghdad. Terus kenapa kamu jujur membawa 40 dinar? Ibuku berpesan bahwa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita enggak boleh untuk berbohong. Langsung seketika itu perampok langsung nangis. Engkau begitu cintanya kepada ibumu, memegang amanat yang sangat luar biasa, sedangkan aku gak pernah kepikiran ke arah situ. Aku sudah berkhianat kepada Allah. Mulai hari ini aku ingin ikut kepadamu, aku ingin bertobat. 40 perampok saat itu Pak ikut tobat, semuanya 40 semuanya menjadi wali semua. Hebat. Hebat ya Allah, ya Karim Tuhan Syekh. Banyaklah diantaranya karomah Tuan Syekh itu banyak. Nah, ini dua lagi lah ceritanya, biar kita semakin cinta. Suatu hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kedatangan seorang musafir. Nah, seorang musafir yang membawa dua sendalnya. Ini menarik. Suatu hari Tuan Syekh itu habis sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, langsung Tuan Syekh sekenceng-kencengnya teriak dan melemparkan kedua sendalnya di masjid. Teriak sekencang-kencangnya, dilempar, nggak kelihatan kemana larinya itu sendal. Selang 23 hari kemudian datanglah serombongan membawa harta yang banyak, plus membawa dua sendal Tuan Syekh. 23 hari kemudian, penasaranlah orang-orang yang ada di situ, tujuan apa ke Tuan Syekh membawa harta segini banyak dan membawa sendal Tuan Syekh. Akhirnya diceritakan di situ, dulu aku dalam satu perjalanan, ini kata orang yang membawa harta tadi, membawa beberapa harta dagangan. Dalam perjalanan kami dirampok, kami dibegal. Lalu di dalam begal tersebut kami dimasukkan ke dalam jurang dan harta kami diambil. Dalam jurang ketika akan selangkah lagi, akan melangkah, otomatis kita akan mati semua. Di situ kami berempuk, wahai sahabatku, ayo hari ini kita bertawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan karomahnya aku akan meminta pertolongan kepada Allah lewat wasilah Tuan Syekh. Di Patihahan Pak Tuan Syekh. Seketika itu ruh Tuan Syekh nyambung. Langsung ketika habis selesai sholat, katanya dalam sekejap itu perampok semuanya terbakar oleh suara
kayak geledek dan tersambar oleh sendal, 2 sendal. Enggak tahu saya sendal siapa ini. Langsung meninggal, hartanya aman. Nah, seketika itu kami bernadar, ketika nanti aku selamat lewat wasilah Tuan Syekh, maka sebagian hartaku akan aku kasihkan kepada Tuan Syekh. Terbuktilah hari ini. Maka saya membawa sebagian harta untuk diberikan kepada Tuan Syekh dengan nadar. Dan sendal ini aku nggak tahu sendal siapa, ternyata ini adalah sendal Tuan Syekh. 23 hari. Wakila, ini kejadian Tuan Syekh di Baghdad, ini kejadian di Mesir. Jauh Baghdad Mesir itu. Allahu Karim. Ini karomah Tuan Syekh di zamannya. Dan ini terjadi, kejadian ini menyebar ke seluruh dunia, bahwa benar-benar kewalian seorang Syekh Abdul Qadir Jailani sudah masyhur kewaliannya. Allahu Karim. Nah, adalah di zaman itu ada juga Pak, orang yang memang gak percaya dengan kewalian Tuan Syekh. Apalagi di zaman sekarang, kita sebagai muhibin banyak orang mencolak, lah ngapain sih menakit, lah ngapain sih mengagungkan Tuan Syekh, langsung aja kita ke Kanjeng Nabi. Jangankan seperti itu, jangankan di zaman sekarang yang memang gak pernah ketemu dengan Tuan Syekh, hanya sebatas membaca kitab manakib, hanya orang-orang tertentu yang percaya dengan karomah Tuan Syekh. Di zaman Tuan Syekhnya sendiri pun banyak orang yang gak percaya dengan kewalian Tuan Syekh. Nah, di antaranya, begitu Tuan Syekh namanya sudah wangi menyebar, ada seseorang Pak yang gak percaya dengan kewalian. Datanglah beliau ke salah satu masjid di Irak, di Baghdad. Kata beliau, saya pengen membuktikan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani yang katanya orang itu karomahnya luar biasa. Pengen membuktikan apa benar sih Tuan Syekh ini menjadi benar-benar wali, membuktikan. Nah, kalau nggak bukti maka saya nggak percaya kalau nggak ada bukti. Nah, datanglah orang ini hari Jumat, pas waktu itu datanglah ilal masjid, ke salah satu masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Datang masuk sholat sunat, tuh orang sholat sunat. Ditunggu-tunggu, mana yang namanya Abdul Qadir, mana yang namanya Abdul Qadir yang kemasyhuran kewaliannya sudah wangi ke seluruh seantero jagat. Gak lama benar datang Tuan Syekh, datang masuk sholat sunat. Oh, ini yang namanya Abdul Qadir yang katanya wali. Begitu adzan kedua, Syekh Abdul Qadir khutbah, naik ke mimbar. Nah, pas lagi naik ke mimbar, orang ini nih itu sakit perut yang luar biasa Pak, sakit perut gak bisa ketahan. Wah, mau keluar jauh, ribuan orang salat Jumat. Mau di situ nggak mungkin kan, berak di situ kan, BAB di situ. Gak kuat, gak bisa nguat, gak bisa nahan, pokoknya sakit perut yang luar biasa. Waduh, udah enggak gelisah, udah enggak bener aja duduknya, udah ke samping ke kiri. Dia dalam hati bergertak ini, ya Allah, andai kata benar Abdul Qadir adalah sosok seorang waliullah, buktikan karomahnya. Begitu sakit perut, oleh Allah diberikan nuas Pak. Nuas itu tidur tapi enggak tidur, nuas disebutnya. Beda dengan naum. Kalau naum itu kan, naum itu tidur pulas, mimpi, naum. Nah, ini nuas. Nuas yang memang kalau suara nggak kelihatan, nggak kedengaran jelas, itu nuas. Bahasa Sundanya ngalenyap, lep tidur, nuas. Begitu dalam tidurnya mimpi yang lebih hebatnya dalam sholat Jumat. Mimpi masuk ke salah satu kamar mandi. Kata dia, mantap sekali nih. Kamar mandinya bersih, airnya mengalir, jernih, wangi airnya. Nah, masuklah, wah mantep nih. Langsung naruh kunci di atas jendela pintu, kunci rumah dia taruh. Nah, masuk ke WC biasa, BAB, selesai kan? Wah, lega. Wah, di situ tanggung karena airnya jernih, mandi sekali ya dia, mandi Pak, mandi, selesai mandi. Begitu selesai mandi, pakai baju biasa, keluar. Langsung bangun, ternyata Tuan Syekh masih dalam keadaan berkhutbah. Dia langsung lega, ini basah, terasa habis mandi, habis BAB terasa di situ. Ya kaget, waduh, bener.
Tuan Syekh berarti ini wali. Wali, merinding Pak. Wali, dia langsung menangis. Ya Allah, benar ternyata Tuan Syekh menjadi seorang waliullah dibuktikan dengan ini. Dari mana ini aku basah padahal aku dalam keadaan duduk di sini? Di mana aku tadi mandi? Nah, dia punya tekad, nanti setelah Jumatan aku akan silaturahmi ke rumahnya. Beres Jumatan ceritanya. Selesai Jumatan, silaturahmi ke rumahnya. Nah, biasa tutur sapa, biasa ngomong gini-gini, diceritakanlah itu. Jadi diceritakan masalah itu. Lalu dia di akhir pembicaraan dia meyakini bahwa engkau adalah waliullah, sampean adalah waliullah. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Tuan Syekh, kata dia. Yang saya mau pertanyakan tadi, di mana itu letaknya kamar mandi yang tadi, yang ada dalam impian? Tuan Syekh ketawa aja. Oh, kenapa emang? Kunci ketinggalan. Kunci dalam impian tadi naruh kunci nggak dibawa, kunci ketinggalan. Kata Tuan Syekh, oh tuh di belakang rumah, sono. Masuk ke belakang, benar di belakang rumah ada persis kamar mandi yang persis dalam impian. Benar ini. Pas di situ dibuka, wah alhamdulillah ini kunci udah ketemu, diambil. Ini kunci toko, ini kunci mobil, wah semuanya di situ. Kalau ini hilang, waduh, urusannya saya nggak bisa pulang ke Mesir. Nah itu. Akhirnya udah dapat tuh kunci, berterima kasihlah kepada Tuan Syekh. Maka terima kasih sudah memberikan aku kunci dan ini, ternyata banyak kipah. Aku akui engkau adalah waliullah, wali yang memang karomahnya luar biasa. Udah pulang ceritanya. Nah, selang beberapa langkah dari rumah, si orang ini penasaran. Kayaknya nih sebelum saya pulang nih ke Mesir, saya pengen mandi dulu di rumah, di mana? Di kamar mandi yang tadi. Karena airnya ini di Mesir nggak pernah lihat air sejernih ini. Saya pengen mandi, udah nyelenip lewat belakang, nggak bilang ke Tuan Syekh, lewat belakang. Ternyata pas mau ke belakang rumah, kamar mandi tadi udah nggak ada Pak, nggak ada kamar mandi tadi. Luar biasa, dia gideg aja. Allahu Karim, di mana sebenarnya ini kamar? Padahal tadi di sini kok nggak ada. Inilah dia makin yakin pulang ke Mesir memberitahu bahwa, woi, jangan ragu kepada Tuan Syekh, jangan ragu kepada Abdul Qadir Jailani. Waliullah. Dia sendiri yang belak-belakan ngomong ke warga di Mesir, Allahu Karim, karena dia merasakan karomahnya tersendiri. Allahu Karim. Inilah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Sangat luar biasa karomahnya, sangat luar biasa. Nah ini sebagai kita, sebagai muhibin yang cinta kepada Tuan Syekh, dan ini dalam satu keterangan disebutkan, man tahayyara fi amrin wa tawassala ilal gaus yubadilullahu usrahu bil yusri wa tuhlisul ajja wa yanalhu farahu wa surur. Man tahayyara, barang siapa yang mengalami kesulitan. Kita punya kesulitan nih, punya kesulitan, usaha gagal, pabrik enggak benar, wah rumah tangga ancur-ancuran. Nah, diterangkan wa tawassala ilal gaus, maka kita bertawasullah kepada Gusul Zaman, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bertawasul berarti bukan meminta pertolongan kepada Tuan Syekh, tapi wasilah menuju pertolongan kepada Allah lewat Tuan Syekh. Karena doa Tuan Syekh gak ada yang ditolak. Yubadilullahu usrahu bil yusri wa yulisul ajaja wa nayaluhu haraju wa surur. Maka kesulitannya akan diganti oleh Allah dengan kemudahan dan akan dihilangkan kelemahannya serta menerima kegembiraan. Nah, barang siapa yang bertawasul minimal 1 kali sehari baca Fatihah buat Tuan Syekh, maka nanti seluruh urusan yang kita punya urusan sulit bil yusri wa tuhlisul ajja, maka Allah akan mengganti dengan kegampangan. Ini dengan demikian hadirin, mendekatkan diri kepada Allah dengan berwasilah kepada seorang wali adalah termasuk ibadah dengan niat kita karena Allah. Tawasul kita kepada waliullah itu sama dengan ibadah dengan niat tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu menjadi pahala, Tapi sebaliknya, wa'lam annal i'tirad 'alal qaumin ya'na sufiyah, barang siapa yang i'tirad itu dalam bahasa kasarnya itu benci kepada wali, enggak suka, enggak percaya. Mimma yujibul hidlana fayufi'u fa'ilahu biwadin minal husrani. Siapa yang i'tirad kepada seorang wali, benci bahkan enggak suka,
bahkan gak percaya dengan kewalian seseorang, maka pelakunya akan terjerumus ke dalam jurang kerugian fid dunya wal akhirah. Rugi. Kita mah gak percaya wali, langsung aja ke Kanjeng Nabi. Pangkat sekelas Tuan Syekh itu karomah sudah seperti itu, apalagi pangkat Nabi dengan mukjizat. Mukjizat jauh pangkatnya. Kanjeng Nabi mah pengen ketemu langsung malaikat Jibril, tapi Tuan Syekh enggak seperti itu karena beda pangkat. Tuan Syekh harus tawasul kepada Allah, tapi Kanjeng Nabi langsung, beda pangkat. Tapi barang siapa yang mencintai Tuan Syekh berarti mencintai Kanjeng Nabi. Barang siapa yang benci terhadap Tuan Syekh berarti sama benci dengan Kanjeng Nabi, karena tetesan Tuan Syekh adalah keturunan daripada baginda Rasul sebagai warasatul anbiya. Nah, turunlah kepada para muhibbin. Setelah Tuan Syekh Abdul Qadir wafat, maka para muridnya ini saking cintanya mendirikanlah sebuah majelis bernama Thariqah Qadiriyah sampai sekarang. Inilah menjadi silsilah Thariqah. Nah, ini lebih panjang lagi lah. Nah, kita gak sejaman hadirin dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi banyak di zaman sekarang para murid wafat ada muhibbin. Nah, minimal di akhir nih, minimal kita jangan sampai memilih guru. Kata Kanjeng Nabi di akhir zaman, ketika ada ciri 5, guru ini mengajak 5 perkara dan meninggalkan 5 perkara, maka jadikanlah dia guru menjadi panutan. Kalau enggak, udah tinggalin. Kan di akhir zaman kan banyak penceramah, banyak ustadz, banyak ustadz dadakan, ya kan? Di akhir zaman nih, jadi kita bingung harus mengikuti siapa. Makanya di akhir zaman nanti bakal ada 2, mana ustadz dadakan, mana ustadz didikan. Tuh, mana ustadz dadakan, mana ustadz didikan. Ustadz dadakan banyak bisa ngomong, ceramah pintar ngomong, diikutin ustadz. Padahal dalam silsilah mondoknya itu perjalanan mondoknya nggak tahu di mana. Yang penting dia baca internet, ceramahin, hebat, dadakan berarti. Akhir zaman akan seperti itu. Nah, tapi ustadz didikan, kata Kanjeng Nabi, la tajlisu inda kulli alimin ila li alimin yad'ukum min homsin ila homsin. Ini tetesan Tuan Syekh Abdul Qadir. Para muhibbin, para murid akan seperti ini. Janganlah kalian duduk di depan setiap orang alim, mengikuti setiap orang yang memang jago berbicara, tapi belum tentu kelakuannya dan niatnya itu benar. Jadikanlah orang yang memang kata kita dijadikan kiai itu sebagai titisan daripada warasatul anbiya. Di antaranya minasyaki ilal yakin, satu cirinya. Orang tersebut mengajak kepada kita, diri kita dari tadinya minasyaki, dari ragu-ragu menuju yakin. Berarti itu guru benar. Kita ngaji ini, tadinya saya ragu-ragu nih, ini hukum. Tapi setelah mendengarkan pengajian ini, saya yakin ini hukum seperti ini. Dari ragu-ragu ke yakin, maka ini guru benar. Titisan para wali, bukan ustadz dadakan, berarti ustadz didikan. Satu, diri kita menjadi yakin daripada ragu-ragu. Tadinya ragu-ragu menuju yakin, itu berarti ini benar gurunya. Tuh, satu cirinya. Yang kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Yang tadinya kita sebelum pengajian mengetahui dengan orang tersebut, belum kenal dengan ustadz tersebut, belum kenal dengan kiai tersebut, ibadah kita acak-acakan, pengen dilihat orang, pokoknya pengen terkenal dengan ibadah kita, pengen bangga kita memperlihatkan ibadah. Tapi setelah aku kenal dengan kiai ini, setelah aku belajar dengan ustadz ini, minar riya ilal ikhlas, hati merasa ikhlas, ibadah merasa ikhlas, riya hilang. Nah ini 2, minar riya ilal ikhlas, 2 itu cirinya. Yang ketiga, wa minal kibri ilat tawadu. Si kiai tersebut, si ustadz tersebut yang tadinya diri kita sebagai murid, sebagai jamaah merasa sombong dengan pangkat, merasa sombong dengan ilmu, merasa sombong dengan jabatan. Setelah kenal, setelah mendengarkan pengajian, ternyata hati kita menjadi tawadu, menjadi rendah hati. Ini berarti titisan para wali itu, ustadz didikan. Ilal kibri ilat tawadu. Yang keempat, wa minar rugbah ila zuhdi. Yang tadinya kita cinta dunia, yang tadinya kita habis-habisan mengejar dunia, setelah mendengar pengajian
kita menjadi luluh lantah. Apalah artinya sebuah dunia, toh besok kita akan pulang menuju alam kubur. Ilal juhdi. Yang kelima, yang terakhir, wa minal adawati ilan nasihah. Yang tadinya kita bermusuhan dengan tetangga, yang tadinya kita bermusuhan dengan saudara, bermusuhan, gak pernah saling sapa, bahkan kita menjadi musuh dalam lingkungan. Ketika kita kenal dengan ustadz tersebut, ngaji dengan kiai tersebut, ilan nasihah, luluh hati kita, ternyata kita memaafkan tetangga, memaafkan saudara, maka ustadz ini meminal adawat ilan nasihah, memberikan dari permusuhan menuju ke perdamaian. Ini ustadz bukan sembarang ustadz didikan yang ada dalam tetesan daripada guru waliullah sampai tuan syekh. Inilah 5 ciri ketika ada ustadz kiai yang mengajarkan kita, diri kita merasa minimal 1 aja, berarti ini guru sudah benar titisan dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu karim. Inilah akhir zaman. Hati-hati kita memilih guru, kita memilih kiai, karena banyak kiai yang memang standar keilmuannya itu masih dipertanyakan, hanya sebatas pintar berbicara. Allahu karim. Nah, mudah-mudahan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kajian ini mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dijadikan murid-murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dijadikan muhibbin, dijadikan ahli surga dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar informasi bahwasannya minggu besok ada hal Tuan Syekh di Cilongok. Itu insya Allah, jadi pengajian untuk minggu depan kami liburkan sementara. Jadi silakan yang mau hadir minggu besok di Cilongok. Jadi ini untuk menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi minggu depan subuh kita libur terlebih dahulu ya guys. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minal kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli